Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saat ini saya masih di rumah, santai. Jadi ini hari peringatan 17 Agustus 2020 ya. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan sedikit tentang bagaimana kalau kita memaknai kemerdekaan itu sendiri dalam pengobatan, terutama gangguan kecemasan. Jadi kalau kita bicara sebenarnya banyak teman-teman tuh yang suka bertanya gitu ya, atau mungkin pasien yang bertanya sampai kapan saya harus minum obat terus gitu ya. Dan kemarin waktu saya berbincang dengan salah satu mantan pasien gangguan kecemasan, beliau mengatakan bahwa mereka banyak yang khawatir dengan pengobatan ya di luar sana. Dan ketika saya tanyakan langsung ke pasien sendiri, beliau mengatakan dia cuma makan obat itu hanya sekitaran 6 bulan. Dan itu pun dia berhenti sendiri ya. Jadi tidak dalam kondisi dia diminta berhenti, tapi dia sudah berhenti duluan. Lalu apakah ini benar atau tidak? Ya, tentunya nanti saya akan jelaskan di dalam video ini. Namun yang paling penting harus dijelaskan kepada teman-teman bahwa banyak teman-teman yang sering mengatakan bahwa gangguan kecemasan itu kok gejalanya bisa beda-beda setiap orang. Walaupun pada dasarnya sama gitu ya, yaitu ketakutan yang luar biasa terhadap situasi kondisi yang berkaitan dengan adanya gejala-gejala fisik ya, bisa lambung, bisa jantung berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin, merasa melayang, ada depersonalisasi ya. Jadi hal-hal seperti itu banyak ditemukan oleh pasien di dalam ketika dia mengalami gejala-gejala kecemasannya. Dan ada juga yang sudah cukup lama biasanya mengalami tambahan gejala-gejala depresi. Jadi kalau kita bicara tentang masalah gangguan ini, maka kita tahu bahwa kondisi gangguan kecemasan juga bisa berkaitan dengan gejala-gejala depresi. Nah, lalu bagaimana tata laksananya atau pengobatannya? Kalau kita bicara tentang pengobatan dengan obat, tentu ini memegang peranan 50% dari bagaimana terapi itu bisa berjalan pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan. 50%-nya itu dikuatkan atau dipegang oleh si pasien sendiri. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengharapkan obat ini bisa menyembuhkan sampai 100%, seperti teman-teman kalau bicara tentang pengobatan infeksi bakteri, misalnya TBC, atau misalnya pun gangguan yang biasanya kita alami, misalnya tipes, ya, itu nggak bisa sama, ya, nggak bisa sama. Jadi teman-teman atau pasien-pasien yang sedang mengalami gangguan kecemasan, biasanya nanti ketika bertemu dengan dokter pun bisa beda-beda. Yang satu bilang katanya pengobatannya bisa sampai 6 bulan. Yang satu bilang nggak mau kasih tahu kapan selesai pengobatannya. Pokoknya kalau misalnya sudah dijalani dan cukup baik, ya udah, itu artinya sudah cukup oke gitu ya. Lalu kapan dok stopnya? Ya kenapa stop katanya. Kalau misalnya bagus-bagus aja dengan obat, mengapa harus stop gitu ya. Jadi setiap dokter kok jadi membingungkan, mungkin teman-teman bilang gitu. Nah, memang kalau saya di praktek sehari-hari, standar saya adalah begini. Pada kasus gangguan cemas yang belum pernah ditangani oleh dokter sebelumnya atau pasien-pasien yang fresh, yang baru pertama kali datang ke psikiater, itu menurut saya akan jauh lebih mudah buat saya untuk menentukan kira-kira pengobatannya akan seperti apa gitu ya, dan berapa lama pengobatannya. Biasanya tujuan pertama kita adalah bagaimana kita bisa menetapkan pasien ini pengobatannya itu berapa lama dari sejak awal pertama dia minum obatnya. Jadi respon 2 minggu pertama sampai 1 bulan pertama itu adalah sangat penting ya untuk diperhatikan. Dan mereka biasanya setelah berkonsultasi kembali atau kontrol kembali sudah bilang, oh dok, keluhan saya misalnya 60% sudah berkurang atau 50%-nya. Atau misalnya ada bahkan yang sampai 80%, which is kalau di dalam ilmu kedokteran kita bilang itu sebagai remisi. Ya, remisi. Jadi orang itu sedang pengobatan, makan obat, tapi gejalanya hampir 80% membaik. Dan ini sangat diharapkan sebenarnya di dalam
kehidupan sebagai seorang dokter. Tentunya harapannya adalah tentunya bagaimana bisa dapat pengobatan dan bisa sembuh gitu ya. Lalu kalau misalnya sudah mencapai remisi seperti itu, berapa lama diteruskan? Apakah memang harus stop saja atau diteruskan misalnya gitu? Nah, saran saya memang ada baiknya diteruskan ya, diteruskan walaupun sudah gejalanya membaik, tapi diteruskan sampai sekitaran 3 bulanan lah sejak pengobatan itu berlangsung pertama kalinya. Dan kemudian setelah 3 bulan baru mulai diturunkan dosisnya, lalu dicoba. Nah, ada beberapa kasus di mana ketika dia mulai menurunkan dosis, dia kemudian kambuh kembali gitu ya. Itu yang banyak dialami oleh teman-teman, oleh pasien-pasien gitu. Artinya bagaimana dia mau menurunkan dosis kalau setiap diturunkan dosis dia kambuh lagi gitu ya. Nah, ini apa nih dok? Jangan-jangan saya disebut ketergantungan? Ya tentu tidak. Kalau ketergantungan itu kan gangguannya itu biasanya tadinya nggak butuh jadi butuh obat. Kalau ini kan sebenarnya memang dia sakit dikasih obat membaik. Artinya sama aja kayak pasien jantung atau hipertensi, di mana ketika diberikan obat dia jadi membaik. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya mengapa kok ada beberapa pertanyaan di komentar juga saya lihat, mengapa ya sampai 6 bulan, setahun, 2 tahun itu tidak pernah bisa lepas gitu obat itu dari kita gitu ya dok. Kenapa saya kok dibiarkan saja dengan pengobatan itu? Saya yakin ada beberapa yang akan melepaskan obat gitu ya. Kemarin juga ceritanya salah satu pasien itu, Mbak Yudit ya, di video yang kemarin diposting, itu dikatakan kan bahwa beliau melepaskan obat sendiri gitu ya, setelah merasa dirinya cukup baik, cukup bisa membantu dirinya dengan cukup baik dengan terapi non obat. Nah ini yang mungkin buat sebagian teman-teman perlu dipahami juga gitu. Ada terapi non obat gitu yang bisa dilakukan dan itu penting ya dilihat ya. Kenapa saya juga sering kali tuh bolak-balik mengatakan kepada teman-teman tentang pengobatan non obat ya. Tetapi kayaknya kalau diposting di video kayaknya nggak terlalu berminat ya teman-teman ya. Lebih senang video-video yang sifatnya menjelaskan tentang diagnosis dan bagaimana gejala-gejalanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru, tapi bagi subscriber lama saya sering kok menjelaskan tentang terapi non obat, dan di playlist saya tuh ada ya terapi kecemasan tanpa obat. Jadi teman-teman bisa cek video-video di sana di mana kita belajar bagaimana berpikir positif, kita belajar bagaimana mengatasi keadaan dengan berikhlas, bersyukur gitu ya, menekankan pentingnya bersyukur di dalam kondisi keseharian. Apa sih tujuannya bersyukur itu kan dok? Udah biasa, semua orang juga bilang begitu dok. Ya sebenarnya tujuannya adalah supaya amigdala kita tuh tenang. Kalau kita menerima apa adanya, ya itu akan tenang. Ya itu akan baik. Ini saya akan bikin video yang berkaitan dengan ini sering ya sebenarnya. Hampir tiap minggu saya ada video terkait dengan hal ini dan topik tema seperti ini. Tentunya akan sangat membantu buat teman-teman juga yang mau sembuh dari cemas tanpa obat. Ya ini yang paling penting sebenarnya. Karena belakangan orang udah makin takut. Dan juga pengobatan tentunya membutuhkan biaya yang besar, makanya daripada itu mereka berharap tidak minum obat untuk selamanya ya. Tapi bagi yang belum sembuh, apalagi yang masih dalam pengobatan, harus bertanya dulu ya sama dokternya ya gimana. Dan teman-teman juga harus bersiap diri sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak minum obat lagi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga akan supaya lebih baik lagi ke depannya nanti. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.